Bawaannya banyak banget. Yap, jadi ini adalah hari pertama kita membuat pohon Natal. Kardus-kardus tadi kita kumpulin, kita kelompokkan per merek. Lalu kita lakban beberapa jadi satu bagian, jadi kardusnya tuh jadi selembaran yang panjang-panjang, itu untuk melengkapi kerangka yang akan dibuat. Ternyata cukup memakan waktu dan susah karena lakban yang kita punya itu tidak cukup lebar. Jadi beberapa kali kita tempel dan pasang itu copot-copot gitulah. Nah, di lain sisi ini para laki-laki yang kebetulan pakai baju merah semua ini lagi berembuk dan berpikir bagaimana nih kerangka yang akan mereka buat. Bisa dilihat mereka bingung dan cuman nata ulang, berdiriin, turunin. Untung ada Pak Eko yang bersedia membantu, dia salah satu panitia di Natal kali ini. Kegiatan kita masih sama, yaitu membuat selembaran panjang kardus. Nah, di sisi lain ada juga yang menyicil untuk membuat sticky note. Mungkin lebih tepatnya menebalkan kertas sticky note tadi dengan kardus-kardus. Ya, jadi konsep dari pohon Natal kali ini adalah pohon Natal harapan, dimana nanti umat-umat bisa menuliskan harapan-harapan mereka di sticky note lalu menggantungkan sendiri di pohon Natal. Fakta menarik nih dari ide kita ini baru aja tercetus hari itu juga, siang itu juga habis kita kerja bakti. Jadi program kita ini benar-benar H-2 dari malam Natal. Bayangin deh seberapa ambis kita untuk menyelesaikan ini semua sebelum itu. Kembali ke POV cowok-cowok yang sibuk dengan kerangka. Aku nggak tahu mereka ngobrolin apa aja atau apa yang mereka permasalahkan dari kerangka ini. Tapi itu prosesnya terlihat sangat-sangat lucu ya, dan kompleks sepertinya. Yap, hari kedua, karena pagi atau siang itu belum banyak yang datang, maka kita inisiatif untuk menyelesaikan dari sticky note yang menurutku krusial ya dari pohon Natal ini. Ternyata pegel juga, gunting-gunting, nali, pokoknya kita kerjaannya tuh bikin sticky note inilah, menebalkan sticky note dengan kardus. Nggak tahu kenapa harapan kita tuh besar banget dan kita tuh optimis kalau pohon Natalnya bakal selesai dalam 2 hari, atau kata lainnya selesai hari ini juga, karena besok udah harus bisa dipakai. Seneng karena setidaknya tahun ini atau di Desember ini kita bisa kumpul-kumpul lagi dan membuat sesuatu yang pokoknya kerja nyata lah, yang bisa terlihat gitu. Pokoknya kita harus buktiin walaupun kita cuma sedikit, tapi kita bisa berhasil untuk membangun pohon Natal harapan yang menjadi tujuan kita kali ini. Setelah selesai dengan sticky notan, kita kembali lagi fokus ke kerangka. Nah, kerangkanya ternyata kemarin udah jadi dan kita tinggal melingkupi kerangka tadi dengan kardus. Nah, jadi masalah sekarang itu bagaimana cara melingkupi kerangka tadi dengan kardus dengan cara yang rapi dan mudah gitu. Maksudnya meminimalisir tenaga agar pengerjaannya tuh bisa cepat tapi tepat gitu. So iya banget dah ya. Bisa dilihat kami sedang memutar otak ini, kayak gimana ya yang bener yang baik tuh gimana gitu. Akhirnya tercetus, ya udah pakai kawat aja gitu. Jadi kita potong kawat, terus yang lain tuh masang-masang ini tuh deh pakai tang. Tenaga kerjanya tinggal 4. Nah, tapi kita tetap ambis buat ngelanjutin karena kita berpikir kalau misalnya dilanjut malam takutnya nggak selesai. Jadi tadi bener-bener dari jam 11 sampai jam berapa ya ini,
aku lupa. Pokoknya sampai sore itu kita benar-benar ngelembur untuk mengerjakan pohon Natal harapan. Tapi belum selesai itu kita selalu judge penampilannya gitu loh. Kenapa gini ya, kok nggak sesuai harapan ya. Tapi kita berusaha optimis mungkin ya, seoptimis mungkin untuk tetap melanjutkan, kayak lanjut aja, udah terabas masuk gitu. Walaupun ada beberapa yang kayak duh kok gini ya, kecewa banget sama hasilnya. Tapi kayak yaudah gas aja deh. Ya kerangka mentahannya tuh udah hampir selesai ya, udah setengah lebih gitu. Kita masih berusaha untuk mencari caranya gimana biar bentuknya bagus, biar teksturnya tuh nggak yang kaku banget, tapi tuh nggak yang terlalu bertekstur juga gitu loh. Dan kayaknya tuh pekerjaan kita tuh mencuri perhatian banyak orang, karena beberapa orang tuh datang terus tanya bikin apa sih gitu. Bahkan ada yang nanya ini bikin tumpeng atau bikin pohon Natal gitu. Ya kita jalanin aja deh, udah pokoknya niat kita baik, niat kita pengen bikin pohon Natal harapan. Mau itu bagus, mau itu enggak, itu masalah belakangan. Yang penting kita ada program kerja. Pusing, capek, tapi pokoknya semuanya harus selesai. Jadi kita bener-bener gas ngengin, set kita kerjain pohon Natal harapannya. Iya, kita tahu, kita juga bisa lihat kalau kerangka sementara ini nggak sebagus sama kerangka awal dimana itu dibuat gitu. Ya tapi karena kita ingin membuat dari kardus dan bahan-bahannya udah disiapin, tetap upayakan, kita akan mencoba membuat ini sampai sebagus yang kita bisa gitu. Tapi ternyata emang tidak semudah itu ya, Darani gampang. Ternyata bikin pohon Natal dari kardus itu juga benar-benar menguras emosi dan tenaga. Karena semakin kita buat tuh semakin membentuk kayak tempurung kelapa, tau gak sih? Jadi kita remake terus, kita bongkar lagi, kita potong-potong, kita bikin tambah kerucut yang kita bisa gitu, biar bentuknya tuh nggak aneh. Apalagi kalau dibandingin sama lapisan-lapisan bawahnya. Bahkan saking magernya kita turun, kita muter-muter, kita pasang kursi di sekitar pohon Natalnya tuh biar nggak turun, tau gak sih? Ya cukup seru ya, walaupun seperti tadi menguras tenaga dan emosi sekali. Di sini kita tahu sebenarnya bisa aja cepet selesai, atau sekarang itu bisa aja selesai. Cuma kita benar-benar nggak puas gitu, dari 3 lapisan dari bawah itu tuh kita ngerasa udah mulai makin aneh nih, makin absurd bentuknya. Jadi kita berusaha untuk perbaiki terus. Dan ditambah juga saran-saran dari bapak-bapak panitia yang dari tadi, emang dari kemarin sih, mengamati dan mengasih saran yang terbaik. Mantap lah Pak. Rasa lapar dan rasa ingin pulang begitu besar. Cuma tanggung jawab kita juga besar gitu. Takutnya tuh kita dipikir kayak aduh apaan nih, ternyata hasilnya nggak yang seperti kita kira gitu. Mungkin orang-orang pikir kayak gitu. Maka dari itu kita berusaha banget untuk membuat itu selesai dan bagus sebisa kita. Orang miring kira-kira lagi, nggak rusak, balik lagi nanti. Nah ini udah masuk ke bagian mulai masang-masangin kawat untuk harapan-harapan atau memasangkan sticky note tadi. Ternyata cukup susah ya, apalagi kita nggak bisa masang di bagian yang udah bener-bener kaku gitu. Jadi kita cuma bisa nyari bagian-bagian yang dekat sama ujung lapisan kardus. Jadi kita bisa memasukkan tangan kita dan pokoknya nukikin kawatnya itu dari luar ke dalam, habis itu keluar lagi. Pokoknya kita usahain kawatnya itu banyak biar bisa dipasang di banyak tempat juga, biar nanti umatnya tuh nggak kesusahan cari. Finally udah sampai ke tahap dimana kerangkanya itu dipilox.
Syukurlah kalau udah sampai ke tahap pilox, berarti tinggal nanti menunggu kering dan memasang-masang hiasan-hiasan, yaitu slinger dan perintilan lainnya. Kurang ya loh, gradasi men. Kurang. Nah, kalau ini kita lagi masangin lakban-lakban hijau ke hiasan-hiasan yang udah ada, hiasan yang tahun-tahun lalu itulah. Senang banget ada bantuan lagi, yaitu karena dia sumber daya manusia yang sudah lama pergi dari Kota Arjo. Di belakang layar bisa dilihat itu laki-laki atau manusia-manusia lain tuh sibuk masang kawat. Terus ada yang bikin bintang, terus ada yang menyempurnakan pilox. Pokoknya kita semua sibuk, tapi kita semua bahagia karena udah tahu kalau pohon Natalnya udah mau jadi. BTW itu hari yang sama, cuma tadi udah sempat pulang dan makan malam, sudah mandi dan ganti baju. Ternyata proses untuk mengeringkan atau menunggu piloxnya kering itu nggak lama, nggak sampai 15 menit, kayaknya cuma 10 menit ya, sesuai sama apa yang tertuliskan di kalengnya sih. Nah, ini sekali lagi masangin kawat, terus juga laki-laki itu nyoba buat masang slinger, cuma karena kita belum tahu polanya jadi mereka masangnya seperti itu, silang-silang asal gitu. Terus tercetus deh, lupa dari siapa, tapi intinya kita hiasnya kalau udah naruh aja di tempat sesungguhnya gitu. Oh, karena tempatnya mau dipakai sama panitia. Terus ya udah kita copotin lagi slinger-slingernya, tapi aku masih masang-masangin kawat. Nah, ini adalah proses pemindahan pohon Natal yang setengah jadi ini ke tempat yang sudah ditentukan. Ternyata nggak berat, cuma agak takut untuk mindahinnya karena kardus-kardusnya tuh jadi pindah posisi gitu. Untungnya kita dapat lokasi di mana pohon Natal ini bisa terlihat langsung gitu bagi umat-umat yang datang, karena di depan gereja, depan trotoarnya. Last but not least, yaitu menghias pohon Natalnya. Ini menggunakan slinger-slinger yang ada, nanti kita puter-puterin di setiap bagiannya. Terus jangan lupa ujungnya dikasih bintang yang ada slingernya dan lampunya juga. Senang banget ternyata bisa selesai hari itu juga, walaupun harus ya sampai jam 11-an malam ya. Sayangnya hasil akhirnya aku malah nggak videoin dengan jelas, apalagi pas nyala di malam, padahal cantik banget. Adanya video dan foto yang diambil waktu siang itu pun nggak ada yang bener-bener bagus. Dan tanggal 26-nya kita mau pindah pohon Natal ini, jadi udah nggak nyala lagi lampunya, padahal cantik banget ya. Tapi begitulah hasil akhirnya, yang tersorot lampu nih kita pindah di depan gereja. Begitulah perjalanan ke harapan. Sekian untuk video kali ini, see you next time. Merry Christmas to all of you. God bless you.